Halo Tribers, kembali lagi bersama kami dalam acara Tripod Dream Podcast. Oke, karena emang di channel YouTube Trip Gym sedang ngebahas tentang apa? Full body workout. Nah, itu full body workout untuk pemula. Jadi di sini kita bakal bincang-bincang atau bahas sedikit tentang yang namanya full body workout itu sendiri. Ya, begitu paling nanti Babas, Kak Ones, nanti Hendran, boleh deh nanti sharing-sharing, tanya-tanya seputar fitness untuk pemula begitu. Iya. Mungkin buat pengetahuan juga para drivers di luar ya. Iya, betul. Sok siapa dulu yang mau nanya ini? Sok, siapa dulu? Dilempar lagi. Ya, takut nanti ini sok. Aku nanya deh. Iya, sok nanti gantian. Bapak sudah makan? Wah, udah. Masalahnya nggak ada yang Aduh. merhatiin. Yang merhatiin. Lin. Waduh. Jadi Berat. ini kan full body workout ya buat pemula nih. Iya. Apakah untuk pemula itu memang harus full body atau gimana tuh coach? Bentar, speakernya geser. Iya. Gimana tadi? Iya kan ini kan untuk pemula nih. Kalau pemula itu mulainya apakah memang harus full body atau sebenarnya nggak harus, masih bisa misal per otot ya gitu. Jadi gini, kenapa saya saranin untuk pemula untuk full body workout? Emang tujuannya gini, yang saya harap sih ya untuk pemula, yang pertama kali nge-gym ya, dari bawah sampai atas dulu, pondasinya diolah. Makanya Trip Gym bikinnya full body gitu untuk pemula gitu. Dan sebenarnya emang nggak salah juga kalau misalkan kita misalkan pemula nih mau atas dulu, misalkan otot atas, otot bawah, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Atau misalkan kayak bahasa kita sih tarik dorong kayak gitu ya. Kalau bahasa programnya sih kayak push and pull kayak gitu. Oh iya, push and pull. Push and pull ya. Iya, push and pull. Tarik dorong. Iya, tarik dorong. Sebenarnya bisa aja. Cuma lebih efektif buat saya full body aja dulu untuk pemula. Berarti memang bagusnya ya direkomendasikannya full body dulu. Iya, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain salah gitu. Iya. Ya mungkin lebih ke ya udah biar ototnya terbiasa dulu deh gitu ya kan. Iya. Biar nggak kaget gitu. Biar lentur ya. Lentur ya. Kok lentur sih? Ya iya, biar lentur, kan otot lentur kan? Iya. Terus untuk latihannya dalam sehari bisa 2 kali atau untuk pemula? Sehari 2 kali. Nah, misalnya capek dong. bisa enggak itu? Misalnya pagi sama sore gitu. Oh, maksudnya gitu. Dibikin 2 kali. Iya, 2 kali. Bikin 2 Iya. kali. Ya sebenarnya tidak masalah juga. Iya. Gitu, tergantung gimana kondisi kita aja. Tubuhnya. Iya. Cuma kan gini, yang jadi persoalan kalau pemula, kalau untuk sehari 2 kali kayaknya kurang berat. juga ya. Iya. Terlalu berat ya. Gitu. Jadi disarankan kalau saya pribadi menyarankan untuk sehari sekali aja. Ya, sebenarnya tidak masalah, misalkan pagi nih kita fokus untuk otot-otot besar gitu, atau misalkan otot kecil dulu. Nah nanti sorenya misalkan mau otot besarnya atau paginya otot kecilnya gitu bisa. Cuma ya balik lagi, kalau untuk pemula saya saranin sih cuma 1 kali ya. 1 kali aja gitu paling. Berapa minggu dalam sekali? Dalam seminggu berapa kali ya? Kali dalam seminggu. Kalau dalam seminggu untuk pemula sendiri, saran saya sih nih itu minimal, kita bicara minimal ya. Minimal ya. Minimal itu seminggu 2
2 kali. Seminggu. Itu minimal kan. Iya. Maksimalnya? Maksimalnya ya balik lagi. Sekuatnya bos. Tergantung kesibukannya juga betul, sih. Betul. Cuma kalau di Trip Gym sendiri kita saranin untuk 3 kali dalam satu minggu. Minggu. Jadi kalau kita bicara minimnya paling 2 lah. Iya. Mujer. Betul. Kena tipes. Kebanyakan kita bicaranya untuk pemula nih ya. Betul. Gitu. Berarti beda lagi kalau sama udah yang ini mah ya? Ya, beda lagi. Iya. Jelas dari programnya juga beda. Karena udah terbiasa mungkin ya ototnya. Terus gini, untuk repetisinya sendiri kita kan betul. dari Trips Gym ya, bukan menganjurkan ya, 20 repetisi. 20 repetisi. Ya. Terus ya itu apakah emang harus pas segitu atau sebenarnya bisa kurang atau bisa lebih gitu? Nah, jadi tujuan kita kenapa repetisinya tinggi, jadi bukan masalah tinggi atau kecilnya, kita tuh emang fokusnya di teknik gerakannya. Jadi bebannya ringan aja dulu. Yang penting gerakannya benar dulu. Nah, begitu gerakan udah dapet, teknik udah oke. Nah, misalkan 20 repetisi tidak masalah. Toh kalau misalkan si member kita ini, misalkan dia udah mulai katakan udah mahir lah ya, segala teknik dan lain sebagainya udah oke. Nah, repetisi baru kita main. Jadi nggak sampai 20 juga, nanti 12 ke bawah. Cuman beban sesuaikan mungkin. Iya. Dari rendah dulu. Iya, dari terkecil. Jadi kalau repetisi itu kalau kita, saya pribadi emang kenapa nyaranin 20 hanya sekedar hitungan aja. Yang penting teknik dapat. Iya, betul. Bebannya ringan aja dulu. Terkadang kan gini kalau pemula dikasih nih 1 kilo. Iya, pengen yang berat. Iya. Wah, ini enteng katanya. Enteng banget. Iya, betul. Kalau bicara ego nih ya yang pemula biasanya betul. Saya biasanya nih 10 kilo ya udah sok silakan. Kadang kalau yang ngeyel ya, silakan angkat. Dan apa yang terjadi besoknya? Cedera. Ya enggak, bukan masalah cederanya kalau kita dampingi ya. Tapi rasa nyeri yang diakibatkan dari latihan itu memang bagus. Cuma kalau untuk pemula sangat-sangat tersiksa. Kaget. Begitu. Nggak gebeg pokoknya. Terus? Ya udah jelas lah kalau dari cedera juga, kalau bebannya terlalu berat juga bisa terjadi. Timbul ya. Timbul. Terus berapa gerakan sih yang buat pemula itu biasanya coach? Kita kalau untuk pemula disaranin jangan terlalu banyak juga. Cukuplah 5, 6 gitu. Jadi 5 gerakan, 6 gerakan cukup, maksimal 7 aja udah. Untuk seluruh tubuh dari atas sampai bawah. Terus itu kita melakukan full body itu dalam jangka waktu berapa lama? Apakah sebulan, 2 bulan untuk pemula ini? Untuk di Trip Gym sendiri kita saranin 1 bulan. 1 bulan pertama berarti. 1 bulan pertama itu member kita fokus di full body dulu. Setelah itu jadi kuasai teknik gerakan termasuk nama-namanya, istilah-istilah di fitness. Begitu latihan ini, ini dapatnya ke sini, kenanya ke sini, ini gitu. Nanti dalam 1 bulan itu ada edukasi juga dari trenernya. Gitu. Jadi nggak polos asal ngelatih doang. Iya, betul. Gitu. Untuk 1 bulan pertama. Terus untuk masukkan suplemen buat pemula bisa langsung apa ada tahapannya? Bisa. Bisa ya? Bisa, tergantung balik lagi apakah klien ini emang katakanlah dia misalkan nih dietnya oke, misalkan di luar dia diet ya, terus emang tertata rapi makanannya, ya sudah berarti aman untuk makanannya. Jadi untuk suplemen ya kita tidak menyarankan juga. Kalau dia mau ya silahkan. Kalau dietnya emang benar gitu. Cuma kan terkadang ya katakan 80% lah. Iya, betul. Susah itu. Susah masalah makanan. Jadi makanya untuk pemula di Trip Gym kita saranin untuk pakai suplemen gitu untuk membantu nutrisi.
Jadi bukan pemula itu harus minum suplemen, enggak gitu juga. Enggak gitu juga ya. Iya. Betul. Begitu. Apalagi? Terus itu kan di kita tuh ada full body itu ada berapa sesi ya? 3 ya coach? Tergantung sih sebenarnya, banyak, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Cuma kalau di kita 3 kan? 3 ya. Sesuai ciri khas ya, tri ya. 3. Kan Jadi 3. yang udah kita udah kita contohin, udah kita buatin tutorialnya ya, itu ada baru 2 ya. Baru 2, berarti satu lagi. Iya, satu lagi ya yang belum. Nah, dari 1, 2, 3 itu dari semua gerakannya ada perbedaan nggak coach? Maksudnya dari bukan fungsi ya? Apa? Ya, lebih ke itunya maksudnya. Ya emang semuanya jadi urutan latihannya memang sama. Cuma alatnya terus dari gerakannya. Gitu. Jadi misalkan untuk di sesi pertama nih, nah misalkan kita pakai squat nih, pakai mesin. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita bisa pakai dumbbell. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita bisa pakai barbel gitu. Jadi variasi sebenarnya. Iya, variasi ya. Iya. Jadi si orang tersebut ketika masuk nih, ketika tanpa trainer, oh saya mau main squat. Oh kalau mesinnya kepake, berarti saya pakai dumbbell. Alternatif gitu ya. Nah, kalau misalkan dumbbellnya kepake, oh saya pakai barbel. Kalau semuanya kepake, ya udah saya gendong temen aja. Iya betul. Iya biasanya juga gitu kan. Iya betul. Gantian gitu. Asal jangan gendong cewek orang. Kalau beban lagi nggak ada, biasanya minta beban temen aja, berat beban badan. berat badan temen pakai berat badan. Iya, emang semuanya juga alternatif banyak. Iya. Nah untuk pemula bisa variasi nggak latihannya coach? Maksudnya gimana? Gerakannya. Gerakannya. Iya gerakannya buat pemula. Oh maksudnya variasi itu misalkan drop set gitu. Drop set, super set, misalkan sirkuit training kayak gitu lah macam-macam ya. Ya sebenarnya yang dibutuhkan pemula itu cuma satu, teknik aja dulu. Oh teknik dulu ya. Jadi bukannya nggak boleh gitu. Cek Sunda nama tenanaon, nanaonan gitu. Bener sih. Jadi misalkan kan kayak variasi ada, misalkan kayak latihan lat puller lah, misalkan yang depan terus ke belakang, terus ada yang grip kan agak condong. Udah nggak usah begitu. Yang dibutuhkan yang pertama untuk pemula yang penting tekniknya aja dulu bener gitu. Masalah variasi urusan nanti. Bertahap berarti ya. Tenang saja. Begitu. Betul. Alun-alun asal pelakon. Nah, ya, tepat yang penting. Terus gini coach nih mau nanya, metode latihan yang gemuk sama yang kurus sama apa beda nih buat pemula? Untuk pemula. Iya. Jadi sebenarnya gini, pemula itu emang kita dikhususkan lebih kepada pondasi. Iya, jadi pondasi untuk tubuh. Pertama misalkan untuk yang gemuk juga butuh pondasi, misalkan yang kurus juga butuh pondasi. Jadi untuk trip gym untuk 1 bulan pertama itu pondasinya dulu gitu. Nah, jadi kalau misalkan udah jalan 2 bulan, 3 bulan bahkan lebih daripada itu, ya baru kita fokus nih, oh ini obesitas, programnya harus seperti ini gitu. Jadi kalau untuk 1 bulan pertama semuanya sama dulu, workout gitu ya, full body gitu. Dan memang full body sendiri bisa dipakai untuk yang kurus. Kalau nanti nih kedepannya mungkin bedanya dari beban atau repetisi gitu, dari set gitu, bisa aja full body mau dipakai buat program. Kalau di fitness kan ada fat loss gitu, ada muscle building lah, sebutnya bulking, itu bisa pakai full body. Cuma ya paling kekurangan dan kelebihannya punya, kalau full body itu kelebihannya dalam 1 hari dia bisa melatih otot keseluruhan gitu.
Cuma sentuhannya sedikit. Ya dalam arti sedikit tuh misalkan kan ada paha, ada betis. Iya betul. Terbagi-bagi lah. Jadi cuma nyentuhnya cuma satu doang. Jadi nggak fokus intinya gitu kan ke satu otot gitu kan. Nah, kalau misalkan body part nih misalkan satu-satu. Iya. Satu hari fokus di dada semua, besoknya misalkan bahu semua. Nah itu lebih berasa. Begitu. Keuntungan dan kekurangannya masing-masing punya setiap program latihan. Begitu. Nah untuk yang bulking nih, misalnya buat program yang bulking tapi pakai pakai L-carnitin itu bisa nggak coach? Untuk bulking? Iya, tapi konsumsinya L-carnitin gitu misalnya. Oh, suplemen. Iya, kita bicaranya tadi suplemen. Karena nggak tahu gitu misalnya. Iya, jadi kita balik lagi dulu sih sebenarnya. Kadang ada yang gemuk, dia gemuk, pengen bulking. Jadi dia mempertahankan lemaknya untuk ngebangun otot. Ya itu bisa sih sebenarnya. Alternatifnya ya misalkan buat mengimbangi itu kita pakai suplemennya L-carnitin untuk membakar lemak. Tapi dalam program bulking. Iya. Itu boleh. Boleh itu. Boleh. Jadi nggak pakai gainer juga bisa gitu. Iya, gitu. Cuma memang kalau kita bicaranya bulking itu sendiri, nah itu memang fokusnya di gainer. Gainer kan ya. Gitu. Ya kalau misalkan kayak basic badan Hendra, misalkan yang awalnya kurus dengan ya kadar lemaknya juga minim. Ya saya saranin sih gainer aja. Ya. Kalau pakai L-carnitin habis kayaknya. Habis aja tinggal tulang. Iya betul. Nanti udah bukan kotak 6 lagi, Bukan. Tapi garis-garis ini tulang tinggal gitu. Tinggal rangka. Iya begitu paling mas kalau kita bicara masalah suplemen. Cari yang aman aja deh. Kalau kita mau bulking kita pakai gainer. Kalau kita mau cutting atau fat loss kita pakai whey, misalkan isolate kayak yang Kak Ones konsumsi ya. Gitu. Seperti itu paling. Terus nih balik lagi ke full body workout itu ya. Tadi kan antara yang gemuk sama yang kurus. Iya. Nah balik lagi aku mau nanya lagi ke repetisinya nih. Boleh dibedain nggak sih dari yang orang gemuk sama yang kurus? Gini misal yang gemuk boleh dikurangin nggak repetisinya? Yang gemuk. Kan kadang ada keterbatasan ya, apalagi untuk pemula kan. Ada keterbatasan fisik, misal dari gerakannya dia cepet lelah gitu kan, kadang ada tuh yang gemuk. Jadi gini, kalau kita bicara repetisi sebenarnya cuma hanya hitungan ya sebenarnya nih. Cuma memang ada manfaatnya dari hitungan tersebut. Nah kalau kita tujuannya untuk fat loss nih bakar lemak, itu biasanya Trip Gym saranin dari repetisi 12 ke atas, gitu. Nah sedangkan untuk membangun massa otot itu kita saranin 12 ke bawah, gitu. Terus ada lagi kalau kita mau power dapetin power, itu kita ambil dari repetisi 5 ke bawah. Gitu. Dengan beban berat mungkin. Iya, pokoknya gitu, semakin kecil repetisi, beban semakin tinggi. Nah, begitu. Jadi tergantung nanti nih yang dibutuhin kliennya apa. Gitu. Misalnya kliennya obesitas, nggak pakai fat loss. Gitu paling. Nah untuk push and pull-nya tersendiri nih, gimana coach? Maksudnya? Ya misalnya nih kayak otot punggung nih disatuin sama trapesius itu bisa nggak? Bisa. Oh bisa. Bisa boleh. Kalau kita bicara latihan. Ya, itu kalau boleh. Dalam program. Nah kalau misalkan kita bicara masalah latihannya aja dulu ya. Iya. Memang sih di sini juga banyak pemula suka berpandangan gini, jangan melatih yang umum nih ya, bicep sama tricep bebarengan katanya gitu. Iya, soalnya nanti tarik menarik. Iya betul. Katanya kan gitu. Betul. Bukan tarik ulur ya. Jadi sebenarnya kan gini, otot itu kan elastis kayak karet. Iya. Kemanapun kita tarik kita
dorong ya dia bakal ngikut ya. Gitu nggak mungkin kita tarik dia lepas Kemana aja? Susah nyari. Nggak mungkin gitu. Cuma nih ada cumanya. Tarik menarik itu nggak apa-apa, boleh, sah-sah saja. Cuma kalau kita bicaranya program, misalkan nih Baba sendiri kan tadi nanya push and pull. Kalau bahasa kita kan tarik dorong kan. Misalkan 1 hari tarik, 1 hari dorong. Betul. Nah kalau di 1 hari kita kegiatannya narik, misalkan nih masuk ada gerakan dorong 1. Nah memang kalau kita bicara program nih, itu nggak boleh karena programnya ini kan narik. Kenapa masukin dorong gitu kan? Dorong ada di hari besok. Itu kalau kita bicaranya program memang itu salah. Cuma kalau latihan boleh. Bebas aja ya. Bebas gitu.